Tapi emang dari project-project dari timnas Brazil emang nggak pernah salah sih dari dulu juga. Cuma apa bang? Cuma video-videoin dong. Weh datang dong ke Qatar nih, seru nih. Jadi buzzer bang banyak. Kalau menurut gua sih ini sebenarnya masalah jadwal sih sebenarnya. Kalau yang kontroversi mah itu. Halo Pipsian, selamat datang di Pipsiniar episode 2. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih soal bola. Tepatnya soal Piala Dunia. Nah, Piala Dunia 2022 bentar lagi bakal dimulai. Nah, seperti biasa, Indonesia gagal lolos ke pesta bola 4 tahunan ini yang bakal digelar untuk pertama kalinya di kawasan Timur Tengah, tepatnya di Qatar. Nah, Piala Dunia tahun ini merupakan Piala Dunia kedua yang gelar di Asia setelah tahun 2002 lalu pernah diadain di Korea sama Jepang. Tapi sayang banget nih, Piala Dunia kali ini bisa dibilang kurang banget hype-nya. Kalau dibandingin sama beberapa edisi terakhir, Piala Dunia tahun ini bisa dibilang paling flop soal euforia dan antusiasmenya. Padahal Piala Dunia tahun ini banyak banget cerita yang bakal kita kulik, baik di sisi dalam lapangan maupun di sisi luar lapangan. Di dalam lapangan nih misalnya, jadwal yang digeser ke musim dingin, lalu banyaknya pemain top yang gak tampil karena berbagai faktor, mulai dari cedera, gak dipanggil timnas, atau ya karena timnasnya gak lolos. Terus kalau di luar lapangan, Piala Dunia Qatar ini banyak banget diterpa isu dan kontroversi, mulai dari dugaan suap dan korupsi waktu pemilihan tuan rumah, sampai skandal HAM dan pekerja imigran. Nah, pokoknya banyak banget lah yang bakal kita bahas di sini. Tapi sebelum itu, kita sambut dulu bintang tamu kita yang selain expert di dunia bola, juga kocak-kocak. Ada Muhammad Firdaus Nasori dan juga Latif Ahmadi. Halo. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih gue baik banget sih. Lu gimana Tip? Kabarnya, Tip? Alhamdulillah baik-baik juga hari ini. Lu berdua dari Pensora ya? Betul. Berarti expert lah ya soal ini. Paham aja sih sebenarnya ya. Paham aja, nggak expert banget lah. Oh, tapi yang penting ngerti lah istilahnya ya. Iya benar. Oke, mungkin kita santai aja dulu kali ya. Kira-kira nih lu ngikutin Piala Dunia itu dari tahun berapa tuh? Kalau gua dari 2010 sih sebenarnya yang di Afrika Selatan. Afrika Selatan ya. Itu pertama kali gua ngikutin Piala Dunia. Kalau lu Tip? Kalau ngikutin secara jelas atau detail gitu cuma baru di tahun 2018 ya di Rusia. Tapi kalau udah tahu Piala Dunia itu gue taunya di 2010. Waktu itu kan zaman-zamannya ngumpulin kartu tuh ya, yang dari ciki-ciki, nama-nama pemain itu 2010 gue udah main tuh. Cuma gue nggak tahu jelas banget ya Piala Dunia gimana-gimananya. Cuma ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan aja. Cuma kalau nekunin banget Piala Dunia ini ya cuma baru tahun 2018 ya belakangan ini. Ya sih emang 2010 tuh emang paling hype banget lah ya itu dibanding yang sekarang-sekarang itu. Iya benar tuh. Paling memorable banget lah gitu. Iya. Nah, kira-kira tahun ini ngejagoin siapa nih? Dari gua untuk World Cup tahun ini di Qatar, gua ngejagoin Uruguay. Kenapa tuh? Karena gua punya apa ya? Kenangan aja gitu sama Uruguay ini karena salah satu momen pada saat itu 2010 gua terkenal pemain yang namanya Diego Forlan. Tau kan lo? Iya, tahu. Goal getter, top score. Nah iya, karena gue sering dapat itu di Ciki bang. Nama pemain itu di Ciki, jadi wah gue Uruguay ini fix. Karena di temen-temen gue di rumahan udah pada ngepick tim-timnya sendiri bang. Dan gue nggak kebagian tim-tim besar. Kebagian Uruguay. Kebagian Uruguay, kayak gue, Jerman udah punya, nggak boleh di pick lagi ya kan? Ya udah dah, mau nggak mau gue harus pick Uruguay. Gitu sih bang, gue ngejagoin Uruguay di tahun ini. Seperti yang kita tahu ya, Uruguay tahun ini walaupun ya dibilang pemain yang nggak regenerasi, terus juga komposisi pemainnya juga nggak terlalu kuat gitu ya menurut gue tahun ini, tapi gue tetap ngejagoin Uruguay. Ya, Uruguay emang sih underdog ya, walaupun udah nggak sejago dulu, tapi harus jagoin lah itu ya. Betul, karena gue apa ya emang idola gue ya, jagoan tim gue. Uruguay. Tahun ini siapa pemainnya? Gue sih yang buat Itu yang jagoin. Iya Valverde, betul, karena itu Araujo. Iya, terus juga Godin masih tampil Godin, lagi. anjir. Ya tau lah, Kang Gigit kan, tukang Gigit. Masih dipanggil bang, buset. Kalau Us, siapa Us? Kalau gua emang Brazil sih emang dari yang gua jagoin buat Piala Dunia kali ini sih. Nah, apa itu? Ya selain dari komposisi pemain yang udah kelas atas gitu, yang udah di Eropa semua gitu pemain-pemainnya, tapi emang dari project-project dari timnas Brazil emang nggak pernah salah sih dari dulu juga. Dari 2010 cuman emang flop aja pas 2014 gitu. Menurut gue sih Brazil bisa melangkah lebih jauh lah gitu.
Oke, langsung aja kita mulai kali ya ke pembahasan pertama nih yang sempat gue singgung tadi soal hype nih. Piala Dunia tahun ini kan bisa dibilang flop banget lah hype-nya, euforianya, antusiasmenya. Kalau dibandingin edisi sebelumnya itu 2018, 2014, apalagi 2010 tuh yang paling heboh. Bisa dibilang edisi kali ini kalah banget, kalah jauh. Nah dulu kita sering banget tuh lihat merchandise berbau Piala Dunia dijual di minimarket, di kaki lima. Kalau sekarang boro-boro kan, nggak pernah ngeliat kan, nggak pernah ada sih, cuma Kurang dikit aja banget. gitu. Iya. Nah terus info soal nobar juga jarang banget kan kita denger gitu. Nah menurut lo berdua nih, kenapa sih hype Piala Dunia kali ini tuh flop banget? Pandangan gue terkait World Cup di Qatar tahun ini ya flop atau gagal gitu, karena bagi gue kontroversi atau isu-isu yang terjadi di luar lapangan bang. Karena apa ya, kita tahu zaman media sosial zaman sekarang ya kan, banyak banget, mudah banget juga tersebar isu-isu walaupun itu fakta atau bukan ya. Tapi menurut gue pengaruhnya ya itu karena banyak kejadian yang terjadi yang di luar lapangan. Contohnya baru-baru ini mantan presiden FIFA bilang kalau pemilihan Qatar ini salah. Iya, salah. Ya kan? Sebenarnya Salah. Menurut gua ya benar juga sih apa yang dia katakan, karena Qatar itu kan negara kecil ya. Penduduknya juga nggak nyampe 2 juta gitu. Info yang gua baca terakhir itu nggak nyampe 2,6 juta gitu ya. Iklimnya juga panas kan? Nah, selain faktor negaranya, faktor cuaca juga berpengaruh dong. Bayangin aja, yang seharusnya World Cup ini dilaksanakan di bulan Juni, digeser ke bulan November. Nah, itu impact-nya sangat beradulan banget bang, mulai dari jadwal dari liga, jadwal dari World Cup itu sendiri yang berujung pada pemain itu bang. Menurut gua flop di tahun ini ya itu gara-gara faktor yang terjadi di luar lapangan. Terus juga yang gua dengar ini adanya tindakan korupsi bang. Jadi Qatar ini berlomba-lomba untuk menjadikan sebagai tuan rumah Piala Dunia ya kan, ajang besar 4 tahunan sekali. Pasti. Ya kan. Terus juga karena kan waktu itu pemilihan ini tuh ada 2 negara yang calonnya, yaitu Qatar sama Amerika Serikat. Nah di sini nih yang gua tekenin kenapa flopnya, karena isu ini udah nyebar ya, yaitu tindakan korupsi dari petinggi FIFA. Bayangin aja bang, yang seharusnya ini menjadi ajangnya Amerika Serikat tetapi dipilih menjadi Qatar. Contohnya anak mantan petinggi itu disuap dengan jadi general manager di suatu perusahaan di Qatar bang. Perusahaan itu bergerak di bidang limbah ya. Bayangin aja, dengan ditetapkannya Qatar sebagai tuan rumah, nggak lama berselang anak petinggi dari FIFA itu menjadi general manager. Itu satu. Terus nah itu bang parah banget ya. Terus juga setelah penetapan Qatar sebagai tuan rumah World Cup, terus juga si Qatar ini membeli alutsista atau pesawat tempur dari Prancis bang. Tahu sendiri kan ya, FIFA ini kebanyakan petinggi-petingginya dari Prancis ya kan. Itu sih yang gue bilang gagal banget, karena sudah banyak isu-isu yang tersebar di media sosial bang. Udah isu-isu tersebar banyak, terus tambah media sosial makin kenceng, makin di cancel lah itu World Cup tahun ini. Problematik banget ya ternyata. Kompleks banget bang menurut gua nih World Cup tahun ini bang. Terus kalau menurut lu gimana Us? Kalau menurut gua sih ini sebenarnya masalah jadwal sih sebenarnya. Kalau yang kontroversi mah itu urusan nomor 2 lah. Tapi kalau ini adalah ajang 4 tahunan tapi diadain tiba-tiba berubah gitu, yang biasanya Juni Juli sekarang November Desember gitu, yang benar-benar ngerubah jadwal dari liga-liga yang ada gitu, kayak liga top-top yang di Eropa, Liga Inggris, La Liga, Serie A ataupun Liga Jerman gitu kan. Biasanya juga kan kalau Piala Dunia itu adanya di Juni Juli ya, dan kalau liga-liga itu habisnya di bulan Mei gitu. Jadi punya spare 1 bulan buat kita mempersiapkan buat kemeriahannya World Cup itu. Terus juga banyak dari pemain-pemain juga bahkan kan banyak yang ngeluh juga kan karena waktu yang mepet ya kan. Sedangkan minggu ini minggu kemarin masih main sama klub kan, jadi agak riskan aja gitu. Jadi buat para pemain, buat supporter juga hype-nya udah berasa habis lah gitu. Apalagi kita udah ngelewatin UCL ya kan, udah sampai lewatin babak grup, udah 16 besar gitu. Jadi hype-nya udah habis di UCL gitu, udah habis di liga gitu. Tiba-tiba masuk Piala Dunia kayak ini aja takut nggak sebanding lah sama keseruan ataupun kehebohan di liga gitu kalau dari situ.
emang mepet banget sih ya dari apa jadwal klub ke ininya. Seminggu doang kan? Seminggu doang. Jedanya seminggu doang, Bang. Cuma seminggu. Jadi rasanya kayak rasa apa ya? Rasa internasional break anjir. Ya cuman emang Ya kan? liburnya seminggu Betul. gitu. Cuma iya. libur seminggu langsung ke timnas, ke Qatar lagi. Aduh. Terus juga perubahan jadwal itu terjadi karena mepet-mepet juga, Bang. Faktor cuaca di bulan Juni kan cuaca di Qatar nyentuh angka di 55 derajat ya. Nah itu sangat gak bagus banget Panas buat banget, pemain. panas. Buset, panas itu. Lo 30 aja sono panggang. Wah, WJ kan nggak nyampe 30 ke atas aja udah ini. Udah panas banget. Panas udah gerah banget. Panas banget apalagi 50 ya. Walaupun ya itu kan si Qatar ini men-setup fasilitas di stadion bakal ada pendingin walaupun ada gitu. Tapi kita mikirin fans-fansnya, Bang. Tahu sendiri kan gue dapat info ada sekitar 2 juta fans menuju Qatar, Bang. Terakhir yang gue dapat infonya. Buat apa? Buat memeriahkan sepak bola 4 tahunan. Bayaran tuh apa gimana? Oke, terkait yang bayaran itu, Bang ya, gue pernah dengar juga nih ya info-info kalau Qatar ini menyuap beberapa kepala fans. Jadi Qatar ini menarik 200 kepala fans dari 32 negara. Demi apa? Demi memeriahkan World Cup ini. Tahu sendiri kan World Cup ini udah kena stigma jelek ya. Iya betul. Karena banyaknya human rights, terus juga pekerja migran yang diusir, terus juga perumahan atau villa-villa yang ditempatkan untuk hotel-hotel yang untuk fans tidak mencukupi. Bayangin aja Qatar cuma mampu menyediakan sekitar 80.000 hotel, sedangkan yang harus dipenuhi itu para fans 2 juta, Bang. Atau ya sekitar 200.000 per rumah. Ini hotel lah yang seharusnya. Jadi over kapasitas fans yang datang tidak mampu dipenuhi oleh fasilitas yang disediakan oleh Qatar. Jadi Qatar ini saat ini sedang mengebut suatu proyek itu, jadi ada buat camp-camp gitu, Bang, di sekitar stadion. Jadi menurut gua ya ini suatu apa ya pergerakan dari Qatar ini yang sangat mepet, Bang, buat tanggal 20 nanti buat Nanti World yang Cup. pembuka gitu ya. Iya, agak pembuka. Saking problematiknya dia sampai nyewa penbay ya. Nah, Penbay nyewa coy. penbay, Berusaha Bang. banget gitu Berusaha buat banget. Penbay biasanya kita buat danusan. Ini buat Piala Dunia. Tuh ya buat teman-teman yang kekurangan duit, silakan ikut penbay Piala Dunia. Lumayan ya fee-nya. Lumayan banget. Lumayan. Ya tapi capek juga lah pasti. Capek lah, Iklimnya keras setiap banget bulan. coy. Untuk biayanya, Bang, yang gue denger itu pemerintah Qatar membayar 200 kepala itu untuk mencari sekitar satu negaranya itu kurang lebih berapa ya? Terakhir gue hitung 50 orang, Bang. Jadi satu negara itu minimal ada 50 orang perwakilan negara. Itu 50 orang tuh dibiayain selama hidup di Qatar, dibiayain penerbangannya gratis. Pokoknya nonton Qatar cuma apa, Bang? Cuma video-videoin dong. Weh, datang dong ke Qatar nih, seru nih. Jadi buzzer, Bang, banyak. Ngajak-ngajakin orang, Bang. Tuh ya buat yang berminat tuh silakan ikut, tapi gua nggak tahu di mana itunya, apa namanya, yang koordinirnya. Itu sulit ya. Silakan ya cari info-infonya, kalau ada kabarin gua. Oke, langsung kita next ya. Kita beralih soal jadwal nih. Piala Dunia kali ini kan beda banget tadi, sebelumnya disinggung kan. Kalau Piala Dunia biasanya digelar bulan Juni Juli. Tahun ini tuh malah dijadwal digeser ke November Desember karena faktor iklim tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya terhadap performa pemain dan timnas di Piala Dunia nanti? Ya pastinya kalau buat pemain udah pasti ada ini ya, ada pengaruhnya ya, karena kan dia udah ngerasain liga dulu, kerasnya liga gitu, dan ya dan liganya juga kan nggak panjang gitu, maksudnya udah dipotong-potong waktunya, di press biar nanti bisa dapat di Piala Dunia ini. Apalagi kan kalau tadi udah disinggung sama Latif yang ada AC ya, ada pendingin di Fasilitas dalam stadion. di stadion gitu. Tapi menurut gua nggak bakal banyak ngefek sih buat pertandingan itu, karena kan ini cuaca ya di Qatar ya, semua orang juga tahu lah Qatar panas Tahu di lah, Timur Tengah. Timur Tengah ya. Ya kan, dan itu bisa mempengaruhi, apalagi dengan waktu yang ini kan cuma sebulan ya, jadi istirahatnya sempit, jadi itu banget mempengaruhi banget sih buat performa main gitu sih kalau menurut gua. Kalau dari gua sependapat juga sih sama Bang Daus bilang pengaruhnya itu sangat berimpact banget lah kepada pemain. Apalagi kan ya
peserta dari World Cup ini kan rata-rata kebanyakan dari Eropa ya, dimana cuaca Eropa itu dingin ya. Nah terus juga pemain-pemain Eropa kan suka-suka yang dingin ya, terus disuruh main di Qatar yang panas, yang iklimnya tinggi ya kan. Jadi menurut gua pengaruh ke performa permainan itu juga sangat berpengaruh ya di dalam sepak bola. Atau sendiri kan Bang Daus ngerti lah pemain ya kan. Jadi kalau pemain itu sendiri nggak nyaman ya gimana kita mau performa yang baik terhadap sepak bola itu. Pastinya juga kan perlu adaptasi kan dari iklim yang dingin ke iklim yang subtropis kayak Qatar. Bukan, malah panas, menurutku sih panas banget sih itu. Panas sih kalau Qatar mah, walaupun musim dingin ya. Iya, maksudnya ya seperti panas banget sih asli. Itu penyesuaiannya harus lama sih, nggak hanya cuman 3 hari 4 hari buat nyesuaiin tubuh sama gituan ya kan, belum jet lagnya gitu kan. Itu bisa aja nantinya bahkan kalau selesai dari Piala Dunia ini malah banyak yang cedera, banyak yang sakit-sakit lah menurut gue sih. Soalnya masih jalan juga kan musim liga itu. Masih ngelanjutin lagi gitu. Betapa berandulnya World Cup di Qatar tahun ini. Gak ada jeda libur loh. Iya. Ngomongin soal pemain nih, kan tadi ada sejumlah pemain top yang gak tampil di Piala Dunia kali ini. Misalnya Paul Pogba, N'Golo Kante, Jadon Sancho, Marco Reus, Timo Werner, Firmino, dan lain-lain lah, masih banyak. Nah kira-kira apa sih yang bikin mereka nih nggak dipanggil timnasnya? Padahal mereka tuh masih bisa dibilang dalam performa prima lah sebagai seorang pemain yang harusnya bisa dipanggil ke timnas gitu. Pemain top yang nggak tampil di World Cup tahun ini, contohnya Paul Pogba, N'Golo Kante itu sedang cedera bang, yang gue dapat info updatean. Belum lama lagi. Iya, belum lama lagi. Baru terjadi cedera bagi Paul Pogba sama N'Golo Kante. Jadi kedua orang ini nggak dipanggil oleh timnas Prancis. Terus juga terkait sama Firmino, mau tau nggak Firmino kenapa nggak dipanggil? Padahal performa dia di Premier League bagus banget bang. Dari sekian 12 laga 9 gol. 12 laga 9 gol bang. Masa iya kagak dipanggil sama pelatih ya kan? Nah itu apa ya pertimbangannya? Kalau pandangan gue sih Cice pelatih Brazil ya kan. Firmino ini kenapa nggak dipanggil? Karena dia nggak tahu lagi Firmino ini mau ditaruh di mana. Bayangin udah ada Neymar, Richarlison, Banyak banget. ada Gabriel Martinelli. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya stok pemain depan Brazil. 12 ya? Ada 12 orang. Firmino Di depan doang tuh. di depan tuh. Rodrigo, Tahu Vinicius. sendiri Firmino kan punya rekam jejak caps di Brazil kan banyak ya. Terus juga usia juga berpengaruh sih bang kata gue. Terus juga yang terpenting itu strategi dari pelatihnya bang. Kenapa dari nama-nama top yang nggak dipanggil ya karena nggak sesuai dengan keinginan atau strategi pelatih timnas. Kalau menurut gue sih itu sih bang. Iya karena Firmino juga kan dia tipenya pemain yang ini ya, yang goal getter gitu, maksudnya yang di depan gawang tinggal cetak gol. Sedangkan yang ada di timnas Brazil sekarang kayak Gabriel Jesus gitu ataupun yang lainnya juga kan dia tipe-tipe yang emang false nine gitu, nggak stay di tengah gitu, yang bisa kiri kanan ataupun yang nggak posisi sama kayak posisinya Benzema gitu ataupun siapa gitu yang posisinya emang di tengah gitu. Jadi emang di timnas Brazil saat ini tuh emang tipenya pengennya mainnya muter istilahnya lah gitu, nggak stuck di itu buat pemain depannya kayak Firmino ini gitu. Atau mungkin pandangan gue kenapa Firmino nggak dipanggil ini, Cice ini nggak mau melakukan strategi Joko Bonito bang. Apa tuh Joko Bonito itu mengandalkan individu bang, skill. Tahu sendiri Brazil kan benua Amerika ya. Brazil kan terkenal dengan samba atau permainan individu. Jadi Cice ini mau ngerubah Joko Bonito ini nggak bakal dipakai lagi di World Cup Qatar. Cuma kita nggak tahu ya nanti di Qatar Brazil mainnya kayak gimana nih. Walaupun gua meragukan Brazil untuk sampai final pun gua nggak yakin bang. Itu aja sih. Untuk lolos grup oke lah, nggak apa-apa. Ya, Brazil masuk. Haruslah kalau Brazil. Iya, cuma kalau buat juara, wah gua sangat silang banget sih kalau buat Brazil ini buat juara. Sebenarnya sama kayak Timo Werner. Timo Werner kan abis dari Chelsea kan dia udah flop lagi kan. Terus pindah ke Bundesliga juga dia naik lagi. Tapi kenapa nggak dipanggil sama timnas Jerman? Tapi menurut gua karena di timnas Jerman juga pemainnya udah bagus-bagus lagi gitu. Sedangkan di posisinya Timo Werner ini kayak ada
Jude Bellingham bukan si Musiala. Oh iya. Yo, itu udah maksud gua bisa menggantikan si Timo Werner juga sih, apalagi pas saat ini tuh Marco Reus juga lagi cedera gitu. Kalau membandingkan Timo Werner dengan Musiala nggak apple to apple bang menurut gue bang. Karena dari posisi sendiri Musiala dengan Timo Werner itu udah beda bang. Iya, dimana Timo Werner itu pemain depan sedangkan Musiala gelandang kreatif ya kan. Jadi membandingkan dengan Timo Werner, Musiala menurut gua nggak apple to apple apa yang dibilang Bang Daus. Kalau membandingkan Timo Werner itu dengan siapa sih penyerangnya Chelsea tuh yang tinggi? Havertz. Kai Havertz. Kalau membandingkan Firmino dengan Kai Havertz, oke lah gua ya bukan Firmino, siapa? Timo Werner dengan Kai Havertz. Jadi Hansi Flick ini lebih mempercayai Kai Havertz dibanding Timo Werner, apalagi Timo Werner kan udah nggak kepake di Premier League, dibuang dari Chelsea. Buat apa lagi dipanggil buat Jerman? Tapi kan si Musiala ini biasa ngisi di posisinya Muller sekarang yang gelandang kreatif. Sedangkan di beberapa pertandingan terakhir atau 4 sampai 5 pertandingan terakhir ini si Muller ini berada di second striker gitu, yang dimana posisinya diambil alih di gelandang kreatif, diambil alih sama si Musiala ini gitu. Berarti strategi dari pelatih masing timnas tuh emang pengaruh ya soal apakah mereka dipanggil apa enggak gitu. Karena kan nyesuaiin juga sama strategi pelatihnya masing-masing kan. Kalau nggak sesuai buat apa gitu loh. Buat apa? Nggak kepake lah. Nggak kepake, cuma bench warmer doang. Itu terlepas dari tim jagoan yang lu pada bilang tadi ya. Kira-kira siapa nih tim lain yang berpeluang besar juara Piala Dunia tahun ini nih? Dari gua. Selain tim lo ya, selain Uruguay ya, Aduh, sulit sih. Tapi gua harus bilang objektif aja ya, memilih tim secara objektif. Alasan gua menjagokan Argentina bang. Kenapa itu Argentina? Gue menjagokan Argentina untuk sampai berpeluang besar buat juara karena solidaritas dan juga permainan as a team dari Argentina itu bagus bang. Jadi pengaruh pelatih juga. Kalau belum tahu, kalau Bang Dos atau Bang Faisal mau tahu, pelatih Argentina yang sekarang itu dulunya caretaker bang. Jadi di bawahnya head coach dari Asisten pelatih bahasanya ya. Scaloni. Jadi karena dia bagus, sekarang malah dipakai jadi head coachnya Argentina. Jadi menurut gua faktor pelatih terus juga faktor pemain dari Argen yang saat ini bagus ya. Kayak, lo tau sendiri ada ya, the best bintang goat of dunia Lionel Messi. Terus juga ditombak dengan pemain tengahnya, bahkan kipernya pun mantan pemain Arsenal bang kalau mau tahu ya. Martinez itu kalau boleh tahu ditendang Arsenal. Walaupun ya gua pede sih jadi buat jaga gawang Argentina. Terus juga permainan dari bola ke pemain Argentina itu udah bagus bang. Walaupun mereka ada di benua Amerika ya, tahu sendiri kan benua Amerika gimana permainannya, nggak sama dengan kultur Eropa. Jadi gue percaya kalau Argen ini as a team ya bisa berpeluang besar buat jadi juara World Cup tahun ini di Qatar. Emang Argentina tuh lagi solid-solidnya, habis juara tahun lalu juara kan dia? Iya, Copa America. Jadi modal terbesar dia itu yaitu mereka udah bisa capai di titik Copa America. Jadi menurut gue tinggal naik sedikit lagi lah buat berpeluang besar. Tapi menurut gua ada mitos kalau di negara Amerika Latin kalau udah juara Copa America habis itu langsung ada Piala Dunia, itu biasanya gagal gitu atau flop gitu, nggak bakal bisa sampai final gitu. Itu mitosnya. Tapi menurut gua bisa aja Argentina karena ya emang dari mereka kan timnya udah solid banget ya, 14 pertandingan friendly match di international break kemarin itu selalu menang gitu. Udah kan dari Copa America sampai sekarang itu dia belum pernah terkalahkan gitu. Dan apalagi kan ya ada Messi, terus juga Lautaro Martinez gitu ya, striker Inter ya kan. Terus juga ya pemain yang lagi bagus-bagusnya juga ada Dybala gitu, yang lagi di AS Roma lagi naik-naiknya gitu, performanya lagi bagus gitu. Dan juga tapi nggak hanya menurut gua ada 4 sebenarnya, ada 4 apa tuh negara yang gue jagokan, bukan jagokan sih, maksudnya apa ya,
yang punya peluang tinggi. besar. Iya, gitu. Nyampai titik juara ya. Iya. Siapa itu? Argentina yang tadi udah disebutin, Brazil yang ya jagoan gua. Ya kan, dengan materi pemain 12 striker. Main depan 12 tinggal pilih doang itu masuk mana. Gue jadi bingung tuh jadi Cice milih siapa nanti buat Iya, pemain ada, depan. Oke, ada lanjut. Vinicius juga kan di Brazil itu. Udah main-main bagus lah gitu, udah emang paket lengkapnya maksudnya kalau di Brazil tuh. Terus juga ada Belanda dengan track record yang dia di Piala Dunia selalu bagus gitu. Kita dari 2010 dia bagus, 14 hampir juara, 18? ya kan? 18 hilang. Tapi ini ada misi Van Gaal lagi gitu. Dan Van Gaal kan udah punya misi yang hebat gitu. Maksudnya dia udah punya project-project dari sebelum-sebelumnya meskipun Euro kemarin gak masuk ya. Tapi mereka udah yakin kalau bakalan bisa ngelaju ke semifinal itu. Kalau menurut gua dia juga bisa masuk. Satu lagi sama Jerman ini menantang berat ini di semifinal pasti ini. Jerman ini big club ya, buat nggak bisa dipandang sebelah mata walaupun di World Cup ini ya. Iya gitu dan Jerman ini kan yang isinya pemain-pemain yang banyak emang lebih banyak di Eropa gitu daripada di negara-negara lain selain di Eropa. Apalagi kan kayak strikernya tadi Thomas Muller ya kan, terus juga kipernya dua canggih-canggih coy. Lu bingung ya mau nge-pick yang mana nih? Iya Neuer, terus juga ada si Ter Stegen, back-backnya juga masih canggih-canggih ya kan. Terus juga gelandang Musiala itu yang harus benar-benar dijaga banget dah kalau buat tim-tim World Cup ini beneran dah. Ini emang patut ini banget, maksudnya patut diberi hitungan banget gitu si Musiala ini bisa jadi pembeda lah gitu di timnas Jerman kali ini gitu. Apalagi Musiala ini kan usianya masih muda ya, jadi potensi untuk menjadi the best youth player di World Cup tahun ini kemungkinan chance-nya itu besar. Tapi kalau gua sendiri ya, Argentina sih menurut gua. Kenapa? Karena memang pertama mereka lagi top perform para pemain-pemain itu. Terus juga kemarin kan sempat ada tuh EA Sport yang ngadain simulasi itu. Tahu kan? Yang FIFA ya. Iya, yang di FIFA simulasi itu yang juara tuh Argentina, dan simulasi itu sejak 2010 selalu bener. Tahun 2010 Spanyol juara, beneran juara. 2015 Jerman beneran juara. Prancis juga beneran juara. Tahun ini Argentina. Nih, kita lihat aja nanti ya tanggal 20 kita start. Iya, tanggal 20 start dan final tanggal 18 Desember. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini di luar lapangan ya. Soal isu dan kontroversi itu kan Piala Dunia tahun ini itu banyak banget diterpa isu sama kontroversi. Mulai dari dugaan suap sama korupsi waktu pemilihan tuan rumah, terus sampai skandal HAM dan pekerja imigran yang bikin Piala Dunia itu banyak kena seruan boykot. Nah, menurut kalian nih, Piala Dunia tahun ini tuh pantas gak sih diboykot karena alasan-alasan itu? Kalau menurut gua belum bisa disebut pantas buat jadi diboykot gitu ya. Karena kalau lu ngelihat, kalau lu ngikutin bola juga, itu tuh yang banyakan boykot tuh negara-negara di Eropa loh. Sedangkan yang kayak di negara-negara Amerika Latin gitu, di Asia juga nggak banyak gitu yang ngajak ayo boykot Qatar gitu. Ini mungkin gua bukan feeling gua aja ya, gua ngerasa ini tuh cuman ajang biar Eropa terlihat bagus di antara negara-negara lain gitu. Iya gitu. Apalagi kan kalau di banyak pendukung-pendukung atau pemain-pemain kan juga banyak yang boykot, yang ngerasa ngeboykot Qatar ini, tapi nggak pantas gitu kalau buat apalagi pemain ya buat ngeboykot Piala Dunia di Qatar ini, karena kan dia datang cuman buat main gitu, nggak usah mikir-mikir ke HAM ataupun yang lain-lain gitu, karena kan ada istilah jauh-jauhin dah tuh sepak bola dari politik kayak gitu-gitu, agak sensitif gitu. Dan menurut gue juga ini kayak kemarin juga ada isu kan kalau negara di Asia berapa sih yang ikut? Iran, Ada 4 tahun ini. Jepang, Saudi, Korea, Australia kan. Itu juga jadi apa ya? Kemarin Iran kan juga disebut di ini kan kayak dari Ukraina pengen gantiin Iran, Italia pengen gantiin Iran. Itu juga menurut gue salah satu apa ya? Bentuk protes dia. Iya, itu mas ada politiknya gitu. Tapi menurut gue nggak pantas aja buat dijadiin boykot gitu menurut gue sih. Sesuai prinsip FIFA ya, Iya. jauhkan politik dari sepak bola. Dari sepak bola gitu. Kalau gue bicara pantas di boykot atau enggaknya,
menurut gua nggak pantas bang ya, nggak setuju banget kalau World Cup atau bicara sepak bola itu diboikot. Tetapi dengan alasan di luar atau faktor penyebab di luar lapangan pantas atau nggak diboikotnya, menurut gue sih pantas bang. Karena pertama gue bicara di luar lapangan dulu ya. Banyak banget kontroversi yang terjadi dari isu HAM, human rights ya kan. Terus juga kondisi suap menyuap. Menurut gue ini tuh suatu cara yang dilakukan pemerintah Qatar ini nggak bersih gitu ya. Jadi kotor banget cara yang dilakuin sama pemerintah Qatar. Kalau soal cara ini diboikot atau enggaknya ya pantas ini disalahkan ya kan, pantas ini diboikot. Cara yang dilakukan suatu penyelenggara sepak bola ya kan, bicara soal cara ini tuh cara yang nggak bersih ya, cara ini cara kotor. Tapi kalau bicara di dalam lapangan pantas atau enggak diboikotnya, menurut gua nggak pantas bang. Ini kita bicara sepak bola aja ya. Apalagi sepak bola itu kan ya udah bicara sepak bola aja, nggak bisa bicara di luar lapangan. Kita cuma bisa menonton performa tim, performa pemain ya untuk sebagai hiburan aja ya. Nggak bisa buat digagalkan. Prepare pemilihan Qatar ini udah dari 2010 loh. Bayangin ya, udah ada berapa? 22 tahun bang di prepare atau di voting. Astagfirullahaladzim, sorry matematika gue jelek ya. 12 tahun ya. Qatar ini udah menang voting di 2010. Tiba-tiba masa dibatalin, masa diboikot? Ya balik lagi ke itu, kalau bicara pantas atau nggak diboikot, ya gue bilang nggak pantas nih kalau Piala Dunia Qatar ini diboikot. Ini kan juga sebagai kalau Qatar istilahnya tadi kalau kata Latif juga banyak korupsinya gitu. Ini emang usaha setiap negara sih menurut gua kalau udah mau jadi nyelenggarain Piala Dunia ataupun Piala Asia ataupun Piala Eropa gitu, piala-piala yang jenjangnya besar, karena kan keuntungannya udah pasti gede banget dong. Betul. Ya kan, terlebih lagi Qatar ini kan emang punya, gue baca kemarin itu dia punya bukan prinsip sih, punya cara kenapa dia bikin Piala Dunia, karena dia pengen masuk Piala Dunia tapi kok nggak bisa lewat jalur seleksi ataupun kualifikasi gitu. Jadi salah satu caranya adalah ngadain Piala Dunia ini. Jadi tuan rumah. Itu buat naikin turisme juga ya, buat pariwisata. Soalnya kan negara-negara tetangganya kayak Arab Saudi itu mulai aware dengan pariwisata. Soalnya kan minyak bakal habis kan. Terus juga Dubai, Abu Dhabi sama Uni Emirat Arab lah itu udah mulai duluan kan. Mulai dari F1, dari olahraga yang lainnya. Jadi bisa dibilang Qatar ini nggak mau ketinggalan lah. Kalau gue bilang kenapa Qatar kekeh jadi tuan rumah ya karena dia tuh nggak mau dijadi anak tirikan oleh tanah Arab ya, tahu sendiri. Tanah di timur pengen nunjukin bahwa diri mereka mampu gitu. Nah iya, menunjukin kalau Qatar ini bisa. Tahu sendiri kan lawan dia Dubai, lawan dia Saudi Arabia, ya nggak bisa lah. Jadi menurut gua Qatar ini kekeh menjadi tuan rumah, yaitu dia mau dianggap di tanah Arab kalau dia tuh punya potensial untuk berkembang. Terus juga balik yang Bang Daus bilang kalau keuntungan ya, bicara keuntungan emang bener sih setelah terjadinya atau kelarnya Piala Dunia, impact kayak pariwisata itu emang benar-benar terjadi sih menurut gua. Yaitu dia mau ngembangin suatu kemajuan bagi Qatar itu sendiri. Ya emang pada akhirnya buat kemajuan Qatar itu sendiri ya Piala Dunia soal ini. Oke, itu aja dari Pips Senior episode kali ini. Semoga bisa menghibur kalian dan juga memberi wawasan baru bagi kalian, terutama bagi kalian nih yang ngikutin bola dan Piala Dunia. Oke, makasih Daus sama Latif yang udah nyempetin waktunya jauh-jauh ke sini. Semoga bisa ngasih insight baru ya ke teman-teman di luar sana. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama dua bintang tamu kita, langsung aja follow IG mereka di Latif Atmadi dan juga Firdaus Nasori. Nah, itu dia. Nah, buat kalian para Pipsian, kalian bisa dengerin podcast ini via YouTube dan Spotify BMPPS UNJ. Jangan lupa buat kepoin media sosial BMPPS UNJ juga ya. Have a good day and see you in next episode.